Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari pada pagi hari ini bicara buat kami. Terobosi setiap kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dan sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, pagi hari ini saya datang ke sini atas undangan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Saya mengucapkan terima kasih. Saya bisa melayani saudara sepanjang hari ini. Dan saya tidak punya maksud untuk menggurui saudara. Saya cuma mau sharing saja sama saudara bahwa masalah itu sebenarnya adalah berkat Tuhan. Susah aminnya ya kalau ngomong masalah ya. Jadi masalah itu adalah berkat Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir masalah itu sebuah hukuman Tuhan. Bukan. Masalah itu adalah berkat Tuhan. Karena masalah dikirim, diizinkan sama Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan saya sepaket dengan jalan keluar. Korintus kan? Jadi tujuan masalah itu apa? Kalau Tuhan udah tahu jalan keluarnya. Tujuan masalah adalah merubah kita, bukan merubah masalahnya. Jadi kalau istri bermasalah, suami mau dirubah. Amin suami-suami. Kalau istri bermasalah, suaminya bermasalah, istrinya mau dirubah. Anak-anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. So setiap Tuhan izinkan ada masalah, kita mau dirubah sama Tuhan. Jangan lagi keluar doa, Tuhan kok Tuhan diemin saya. Jangan doa-doa kayak gitu. Di mana-mana setiap ujian dosennya diem. Makanya di Alkitab lebih mengerikan, lagi badai, dosennya bobok. Di perahu kan? Karena Tuhan mau lihat anak saya yang satu ini melakukan atau tidak. Ya, apa yang dia sudah dengar, apa yang dia sudah baca, apa yang dia sudah pelajari, dilakukan apa tidak. Nah makanya sekali lagi, masalah adalah berkat Tuhan. Masih roaming aminnya. Kita buktiin sama-sama. Ulangan 28 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ulangan 28. Ulangan 28 itu judul perikopnya ada 2. Berkat dan kutuk. Ini bagian dari berkat ya, ayat 6 dan 7. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ulangan 28 ayat yang ke-6 suka digoreng-goreng sembarangan sama beberapa orang-orang Kristen yang kurang bertanggung jawab. Jadi kita pakai ayat ini seringkali untuk membuat orang Kristen akhirnya motivasinya jadi transaksi sama Tuhan. Kebaktian, lihat nih ada ayatnya. Keluar masuk acara yang namanya kebaktian, kamu diberkati. Dan konsep berkat kita selalu adalah materi.
Wah, ini bahaya banget. Dan itu yang menyebabkan orang Kristen motivasinya itu transaksi judulnya sama Tuhan. Bukan hubungan yang penuh dengan kasih. Bukan hubungan yang penuh dengan cinta. Tapi kita datang seringkali ke rumah Tuhan, tanpa kita sadari, kita transaksi motivasinya. Kalau saya begini, nanti Tuhan gitu ya. Kalau saya gini, nanti Tuhan begitu ya. Kita begitu. Karena di benak, di belief system kita, berkat itu sama dengan uang dan materi. Saya mau yakinkan GBI Goshen, berkat Tuhan itu bukan uang. Masih roaming. Yesus bandingin dirinya itu sekali-kalinya, bukan sama Hotman Paris loh. Yesus bandingin dirinya bukan sama pria ganteng. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, Matius 6 ayat 24, itu sama Mamon. Gak ada orang, gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan benci sama yang satu, dia akan sayang sama yang satu. Nah makanya uang itu bukan berkat Tuhan. Uang yang ciptain manusia kan? Bukan Tuhan. Uang diciptakan sebagai alat tukar. Bukan Tuhan yang ciptain. Kesehatan itu berkat Tuhan. Saudara ada nafas di hidung itu berkat Tuhan loh. Bisa tidur enak tadi malam itu berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan bukan cuma uang. Jangan ya memframing materi itu berkat Tuhan. No. Kita masih hidup sampai hari ini, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, ternyata kalau kita lihat baik-baik ayat ini, kalau Tuhan cuman bicara bahwa berkat Tuhan itu keluar masukmu di tempat yang namanya gedung gereja, sempit banget Tuhan kita. Sempit banget. Makanya jangan suka goreng-goreng ayat sembarangan, jangan suka mutilasi ayat. Nah, ternyata Tuhan bicara seperti ini. Tuhan lagi bicara alur hidupnya manusia. Yang namanya masuk dan keluar. Alur hidup kita, kita mau tinggal di kota manapun, di negara manapun, di benua manapun, alur hidup manusia semuanya sama. Namanya masuk dan keluar. Yuk kita buktiin sama-sama. Semua kalau malam tidur? Tidur. Kita bangun pagi, semua alur hidupnya sama. Kita keluar kamar tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk dapur, keluar dapur, masuk lagi kamar mandi, keluar lagi kamar mandi, masuk mobil, keluar mobil, masuk kantor, keluar kantor, masuk kampus, keluar kampus, masuk mall, keluar mall, masuk supermarket, keluar supermarket, masuk GBI Goshen, keluar GBI Goshen, malam hari kita masuk lagi ke kamar. Ada yang beda alur hidupnya? Semua sama kan? Makanya saudara kalau masuk dimanapun, pastikan ada pintu keluar. Kalau nggak ada pintu keluar, itu namanya jebakan. Oke? Nah, tolong ingat ini baik-baik. Kalau alur hidup kita namanya masuk dan keluar, berarti ada momen, ada saat-saat, ada minggu-minggu, ada bulan demi bulan, ada tahun demi tahun. Kita ada di dalam. Betul apa betul? Masuk dan keluar kan? Berarti ada momen kita lagi ada di dalam. Nah ingat ini baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Saya ulang. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Contoh, kita semua keluar mobil di parkiran GBI Goshen. Sehat walafiat, selamat. Karena selama di dalam mobil, lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, lampu kuning kita makin ngegas. Jangan bilang nggak tahu. Orang Indonesia gitu, kuning malah ngegas, ya. Rambu-rambu kita perhatikan dengan baik. Kita keluar dari mobil, selamat, tidak kurang satu apapun. Tapi bayangin, kalau di dalam mobil, on the way ke GBI Goshen, kita ugal-ugalan, lampu merah kita langgar, ya ada letter stop kita malah berhenti. Saya mau tanya, kita keluar nggak dari mobil? Keluar.
tapi bukan di GBI Goshen. Keluarnya bisa di kantor polisi atau di rumah sakit. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Ada orang Kristen keluar masuk gereja, hidupnya gitu-gitu aja, gak pernah berubah. Karena di dalam gedung gereja, dia gak lapar dan haus sama firman Tuhan. Dia cek-cek sosial media, cek-cek WhatsApp, ya ketiduran dan seterusnya. Di GB Goshen gak ada ginian. Keluar kebaktian, gitu-gitu aja, bertahun-tahun. Tapi ada orang Kristen yang cuman beberapa kali keluar masuk kebaktian. Karena sikapnya lapar dan haus sama firman Tuhan, keluar kebaktian, dia berubah. Bahkan dia rubah teman-temannya di luar sana. Model begini kayaknya banyak di Goshen. Sama, kita masuk di sebuah masalah. Sama. Keluar dari masalah? Pasti keluar. Masalah sepaket dengan jalan keluar kan? Keluar dari masalah, tapi kita keluar menjadi seperti apa, semuanya tergantung sama attitude kita waktu lagi di dalam masalah tersebut. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan berkatnya menyertai selalu, kemanapun kita pergi. Kita sikapnya gak pernah berubah, ingat masalah merubah kita. Waktu sikap kita gak pernah berubah, ujiannya akan sama terus. Keluar sih keluar, ujiannya sama lagi nanti. Gak pernah menang sama masalah uang. Gak pernah menang sama masalah ya kesetiaan. Gak pernah menang, ujiannya gitu lagi. Makanya ayat 6 dan ayat yang ke-7, ini gak kebetulan, dua-duanya nyambung. Kalau kita menang di ayat yang ke-6, ayat ke-7 akan terjadi dalam kehidupan saudara. Musuh boleh berencana apapun. Masalah boleh berencana datengin saudara. Tapi mereka akan terselesaikan dengan sendirinya. Musuh akan kabur dengan sendirinya dari hadapan saudara. Karena kita mulai berubah belief system kita. Cara berpikir kita itu berubah. Bahwa masalah itu adalah berkat Tuhan. Yang paling penting adalah attitude saya, sikap saya yang mau dirubah sama Tuhan. Karakter saya yang mau dirubah sama Tuhan. Nah karena waktu, saya akan kasih lihat sebuah cerita sama saudara-saudara dari Alkitab tentunya. Tentang seseorang yang Tuhan izinkan dia masuk di masalah yang besar, bukan masalah yang biasa-biasa. Tapi kita lihat attitude orang tersebut. Yuk, lihat sama-sama 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20, Alkitab bilang gini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi apa saudara? Takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wow. Jadi kerajaan Yehuda beda sama kerajaan Israel. Israel itu besar. Yehuda is a tiny kingdom. Kerajaan yang kecil. Rajanya namanya Yosafat. Hari itu, Tuhan izinkan, kata Alkitab, ada 3 pasukan yang membentuk satu laskar yang besar. Datang menyerang Yehuda. Di atas kertas, ilmu matematika, hitung-hitungan manapun, Yosafat kalah. Dibantai pasti semuanya. Mati pasti semuanya. Ya, atau jadi tawanan semuanya. Tapi kita lihat apa kata Alkitab dan kita lihat sikapnya Yosafat. Waktu Tuhan izinkan dia masuk di masalah tersebut. Dia jadi takut, manusiawi. Kita takut, sedih, kecewa, nangis, manusiawi banget. Tapi yang paling luar biasa, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Siapa yang kita cari waktu kita masuk di masalah? Saudara bisa jawab masing-masing.
Seringkali kita nggak cari Tuhan. Handphone kalau rusak, dibawa ke bengkel Mercy. Bener handphonenya? Enggak, makin rusak. Mobil Mercy kalau lagi rusak, dibawa ke laundry. Bener mobilnya? Enggak. Hati kita kalau lagi kecewa, lagi sedih, lagi khawatir, lagi terluka, kita bawa ke selingkuhan, kita bawa ke mabok-mabokan. Enggak sembuh-sembuh hatinya. Itu hati mesti dibawa ke pembuatnya. Mobil Mercy mesti ke bengkel Mercy. Handphone mesti ke toko handphone. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Makanya GB Goshen gak boleh punya iman terserah. Gak boleh. Suami diterserahin, pernah dengar? Terserah deh, dia mau apa terserah. Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Anak-anak diterserahin. Jangan punya iman terserah. Sudah terbukti, terserah akan membawa saudara dan saya ke hal-hal yang tidak maksimal. Terserah. Saudara sadar, kita buktiin sama-sama ya. Cuman karena terserah, kita dapetin yang tidak maksimal. Saudara sadar orang Kristen kalau selesai kebaktian pada lapar? Mungkin kebaktian menyedot energi kita ya. Jadi kebaktian bukan jam makan sekalipun, selesai pada lapar. Ya. Dan setiap habis kebaktian, dimanapun, saya udah lihat, selalu ada provokator nanya gini, kita makan di mana? Yang ditanya jawabnya, terserah. Padahal perutnya lagi lapar. Kita menyerahkan perut kita sama terserah. Karena kebaktian ketiga mau dimulai, dan belum ada jawaban. Kita biasanya gini aja kita bahas di tempat parkir nih, kebaktian 3 udah mau mulai. Kita ke parkiran. Ke parkiran, pertanyaannya masih sama. Jadi kita makan di mana? Jawabannya masih sama juga ternyata, terserah. Karena rombongan kebaktian 3 jemaat mulai pada berdatangan, akhirnya kita gini, keputusannya nggak maksimal keputusannya. Gini aja, kita konvoy, nanti kita ngikut aja, nutut aja. Mobil paling depan kemana? Oh, keluar dari parkiran Goshen, 5 mobil. Bisa bayangin nggak, supir mobil paling depan dalam keadaan stres tinggi? Makan di mana semua nih, hah? Lalu tiba-tiba mobil paling depan memutuskan makan di Apeng Kedung Doro. Datang semua, pesan semua kue tio. Kue tio datang, hap pertama. Ngunyah, yang tadi ngomong terserah, mulai komentar. Komentarnya begini, tahu makan kue tio? Gue tahu loh tempat yang lebih enak. Ngeselin banget, hah? Nyebelin kan? Tadi terserah, waktu udah datang makanannya baru komentar. Lihat, cuman karena terserah kita landed, kita mendarat di tempat-tempat yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai, nggak maksimal. Apalagi suami diterserahin, anak-anak diterserahin. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan bukan terserah, tapi berserah, beda. Beda. Berserah sama terserah itu beda. Saya nggak tahu, mungkin saudara datang ke kebaktian ini, saudara lagi masalah sama anak-anak saudara. Nggak usah ngomong masalah sama suami atau istri ya, bosen. Anak-anak nih, anak-anak kita banyak yang bunuh diri loh hari ini. Karena apa? Mulai nggak nyambung sama orang tuanya. Dan kita orang tua nggak pernah mau cari koneksinya. Zaman saya dulu jadi anak, orang tua selalu benar. Orang tua guru kita, orang tua panutan kita. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang anak-anak itu juga gurunya orang tua. Belajar dari anak-anak dong. Karena apa? Mereka kebanjiran informasi. Mereka kebanjiran informasi. Mereka lagi living Google. Tuh chat GPT sama AI. Kita ngerti gak gini-ginian? Ada orang tua, saya gak punya sosial media, gak perlu. Loh, itu dunianya anak-anak kita.
Ada gereja lagi ngomong, kita nggak perlu pakai sosial media. Loh, anak-anak kita lagi lihat itu setiap hari. Dan message yang muncul di sosial media soal LGBT, soal ganti gender, gitu-gitu yang dilihat. Kalau kita nggak muncul bawain firman Tuhan, mau kemana anak-anak kita? Saya selalu ngerasa kayak iPhone 6, saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 16. Maksud saya adalah saya nyambung sama orang tua, saya nyambung mana anak muda. Saya merasa di tengah. Dan saya sering ngeliat ini dua kelompok selalu seteru. Cuman karena nggak mau bangun koneksi. Pak, anak-anak saya di kamar terus, Pak. TikTokan terus. Saya cek mana anaknya. Kamu TikTokan terus. Iya om, lagi TikTok live, making money. Karena generasi kita kerja mesti ke kantor, kita pikir anak-anak kita begitu. Kalau di kamar doang, kita cap mereka males. Enggak, mereka generasi yang can work from anywhere. Itu mereka. Ngerti dong. Find connection before correction. Temukan koneksi sebelum koreksi-koreksi. Jangan ketemu anak-anak koreksi terus. Gak bisa. Anak-anak kita perlu figur teman di rumah. Kalau saudara gak bisa jadi teman, mereka sudah ditunggu sama AI dan Chat GPT untuk jadi temannya mereka. Jadi teman dong buat mereka. Udah dengar cerita ada anak muda disuruh bunuh diri sama Chat GPT? Kan? Nggak tahu kan? Ini udah terjadi. Udah terjadi. Anak-anak kita ini mulai dikuasai sama gitu-gituan. Dan jangan pernah cap mereka strawberry. Oh mereka generasi strawberry. Beda sama papa mamanya strong. Saya sih nggak mau sebut anak saya strawberry, saya nggak mau. Kenapa mereka dibilang strawberry? Karena strawberry kelihatannya bagus. Tapi dipencet, penyok, jatuh, hancur. Terus kita memperkatakan iman, anak-anak saya strawberry, saya nggak mau. Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang kuat, dicintai sama Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Jangan bilang mereka strawberry lagi. Cari koneksi. Ajak mereka ngobrol. Ajak mereka ngopi-ngopi cantik. Itu dunia mereka. Dan saudara mesti tahu karakternya Gen Z, anak-anak kita. Gen Alpha. Ya, mereka udah gak suka hierarki. Tahu hierarki? Mereka gak suka senior dan junior. Kita datengin mereka, saya papa rohani kamu ya. Mereka kan gini, siapa lu? Mereka kan begitu. Karena mereka ngelihat orang hari ini dari kapasitas. Makanya produser saya di Jakarta anak 26 tahun. Nyambung kita, nyambung. Karena kita saling menghargai kapasitas kita. Nyambung. Bisa kerja bareng, bikin podcast bareng, nyambung sama produser ini. 26 tahun. Karena mereka udah gak hierarki. Kita datengin mereka, saya kakak rohani kamu ya. Wih, udah gak kena. Mereka akan menghargai kapasitasnya kita. Dan mereka lagi minta sama orang tuanya, hargai kapasitas saya. Makanya ngobrol yang banyak. Ngobrol yang banyak. Ada apa-apa sama mereka, ambil keputusan untuk cari koneksi sama Tuhan. Saudara terkoneksi sama Tuhan, saya percaya saudara akan punya hikmat untuk terkoneksi sama anak-anak saudara. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jangan cari yang lain. Dan kita lihat, seringkali waktu kita ambil keputusan cari Tuhan, Tuhan gak langsung tolong kan? Nah sama Yosafat. Yosafat gak langsung ditolong. Kita lompat ke ayat 12. Lihat attitude-nya Yosafat. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Wow. Ini saya udah bahas tadi kan buat saudara. Di atas kertas, ilmu matematika manapun, kalah. Yehuda kalah. Makanya Yosafat doanya begini, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami buat. Ya, untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tapi mata kami tertuju kepadamu.
Saudara, ini nasihat lama yang sering dilupakan sama orang Kristen hari ini. Tapi saya mau ulang buat saudara. Percayalah, Tuhan Yesus kita masih sama. Dia lebih besar dari masalah kita. Fokuskan mata kita, perspektif kita sama Tuhan. Rasul Paulus ngomong gini di 2 Korintus 4 ayat 18. Semua yang kelihatan sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal adanya. So semua yang kelihatan. Jerawat saudara, sementara kan? Masalah kita, sementara. Rekening bank kita, sementara. Jangan dilihatin terus makanya. Dia bisa kosong tiba-tiba, dia bisa penuh tiba-tiba. Hah? Jangan dilihatin. Pandanglah yang kekal. Ya, terus pandang sama kebesaran Tuhan Yesus kita. Nah, karena begini, fokus seseorang akan terlihat di perkataannya. Ya, waktu fokus kita selalu masalah, selalu susah, selalu sedih, selalu pahit, selalu kecewa, terlihat dari perkataan. Kedengeran dari perkataan kita. Nah, kita lihat sekarang ayat 14 dan 15. Kita lihat. Ring satunya Yosafat ketularan ternyata. Ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa saudara? Saya dulu nih kalau terbang, kalau turbulence saya suka takut di atas pesawat. Ada yang sama sama saya? Ada satu. Oh, yang lain pemberani semua ya. Oke. Karena orang Kristen tuh suka bikin malu di pesawat. Goyang dikit kalung salib di belakang. Nah, kesini. Saya beberapa punya temen tuh pilot. Beberapa teman saya, teman dekat malahan. Nah, salah satu teman baik saya yang pilot ini, dia pilot mantan presiden Indonesia. 3 mantan presiden Indonesia. Gus Dur, Megawati, SBY. Pilotnya itu dia. Namanya Kapten Aziz. Dia kalau ketemu saya, dia cerita. Saya nggak tanya, dia suka cerita. Iya, turbulence ini ya, suka ditakutin sama penumpang. Padahal turbulence itu aman. Pesawat diciptakan untuk melewati turbulence. Jadi aman. Kita ngerasa takut karena kita nggak lihat pilotnya kan? Ya, karena pilotnya di kokpit ketutup, pakai kode segala macam, kita powerless rasanya. Nggak punya kuasa, nggak punya kendali. Makanya kita takut, kita khawatir. Dia bilang aman, turbulence itu aman. Ya, di kokpit tuh kita lagi gini, lagi kadang-kadang ketawa-ketawa lagi turbulence. Nah, habis ketemu Kapten Aziz, saya terbang. Karena Kapten Aziz sering ngomong kayak gitu, saya terbang waktu itu long flight. Tiba-tiba turbulence loh. Ya, kanan, kiri, atas, bawah. Saya dalam hati cuma satu, Kapten Aziz. Kapten Aziz. Semua megang salib, saya tenang tiba-tiba. Kapten Aziz. Yesus itu pilot kehidupannya saudara dan saya. Sama kan, gak kelihatan kan? Makanya kita suka takut. Tapi dia udah bilang berkali-kali, jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Serahkan khawatir kamu sama aku. Karena saya yang drive pesawat kamu. Kalau Yesus udah bilang kayak gitu, waktu kita pertolongan kita belum lihat, jangan takut. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Kapten Aziz saja bisa nenangin saya kok, apalagi Tuhan Yesus. Seharusnya kita tenang, dengar dia bicara sama kita. Jangan takut, dia yang perang buat kita, bukan kita. Gak pakai kekuatan kita. Oke, ayat 21 dan 22. Kita masuk di bagian terakhir. Ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian apa saudara?
Syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saya ini kolektor, saudara. Kolektor cerita-cerita perang dan musik di rumah saya. Saya tuh compact disc punya 10.100 di rumah. Buku-buku soal perang saya selalu beli. Dan gak cuman beli, saya baca sampai hafal. Ya, Perang Patimura tahun? Saudara tahu Patimura? Bukan nama jalan loh, itu nama pahlawan. Saya rasa kalau saudara ditanya perang Imam Bonjol, Diponegoro, Hasanuddin, saudara mungkin udah lupa. Saya hafal perang Korea, perang Vietnam. Yang saya belum hafal adalah Rusia lawan Ukraina, karena belum selesai. Jadi belum ada bukunya, makanya saya belum hafal. Oke? Nah, cerita-cerita perang di Alkitab gak kalah serunya. Dan saya gak pernah ketemu cerita perang kayak yang satu ini. Waktu kematian sudah di depan mata mereka. Waktu pembantaian udah kekalahan, udah kayaknya di depan mata mereka. Yosafat berunding dengan rakyat dan keputusan perundingan mereka. Mereka taruh Kopassus paling depan, gitu ayatnya. Mereka taruh marinir paling depan, di barisan paling depan. Mereka taruh pasukan khusus di barisan, nggak gitu. Yang ditaruh paling depan adalah penyanyi. Nah lo, pasukan elitnya, Yosafat yang dikeluarin, suruh berdiri paling depan, penyanyi. Terus yang dinyanyiin apa? The Beatles? Bee Gees? Yang dinyanyiin nyanyian syukur bagi Tuhan. Wih, kematian mendekat. Mereka malah angkat nyanyian syukur buat Tuhan. Bahwasanya kekal setianya Tuhan. Wow. Saudara mesti sadar, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Lihat sendiri kan, akhirnya dibuat penghadangan. Kalau saudara baca full edition ya cerita perang ini, mereka bunuh-bunuhan sendiri, musuhnya Yosafat. Dan gak cuma itu, Yosafat terima surplus. Karena lembah itu penuh dengan barang bawaan musuh-musuhnya mereka, dijarah sama Yosafat. 3 hari sampai 7 hari gak selesai. Itu lembah berubah, yang tadinya calon namanya lembah pembantaian, berubah namanya sampai hari ini kata Alkitab, lembah pujian. Masih bisakah kita mengucap syukur sama Tuhan? Walaupun masalah kita kayaknya gak enak banget. Kita sedang melewati lembah kekelaman mungkin. Mungkin saudara lagi lihat vonis dokter mungkin. Tapi saya mau ajak saudara, naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Mungkin saudara lagi terlilit hutang mungkin. Saudara lagi ditinggal sama anak saudara. Dia kabur mungkin dari rumah. Tapi coba berhenti marah dan mulai, Tuhan saya mengucap syukur. Tuhan pilih saya untuk saya menyelesaikan masalah ini. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mengucap syukur. Berterima kasihlah sama orang-orang yang nyakitin saudara. Amin saudara. Wah, yang amin sini, yang sini enggak, saya pindah aja. Berterima kasihlah sama orang-orang yang bohongin saudara. Orang yang nyakitin saudara diizinin sama Tuhan. Supaya kita jadi stronger than before. Betul kan? Masalah merubah kita kan? Kita jadi lebih kuat dari tahun lalu ternyata. Makanya terima kasih sama orang yang bohongin saudara. Karena saudara dibohongin, saudara lebih pinter hari ini kan? Nggak blow on terus. Coba nggak pernah dibohongin, blow on terus kita kan? Tapi Tuhan izinkan, nih kamu dibohongin, nih kamu ditipu. Supaya kamu lebih smarter than before. Kamu lebih wise than before. Tuhan selalu punya cara untuk merubah kita. Salah satunya lewat masalah. Makanya masalah itu berkat Tuhan. Jangan lihat masalah itu musuh buat kita. Karena 2, sikapnya orang Kristen yang suka salah kalau lagi masuk di dalam masalah. Kita marah sama Tuhan, yang salahnya yang pertama. Yang kedua, kita pikir Tuhan lagi marah sama kita. Enggak. Yosafat belief sistemnya itu jelas. Dia bilang kasih setianya Tuhan kekal sampai selama-lamanya.
kasih setianya Tuhan. Dia setia. Dia gak pernah tinggalin saudara dan saya. Manusia mungkin ngelihat sesama kita lewat musim. Waktu kita lagi musim bunga, semua mau kenal kita kan? Uang kita berbunga, usaha kita, semua mau kenal, semua mau deket sama kita. Waktu kita masuk di musim gugur, semua unfollow kita, semua delete kontak kita. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus gak seperti itu. Dia selalu Tuhan di segala musim kehidupannya saudara dan saya. Naikkan ucapan syukur karena memang dia selalu baik. Kalau ada masalah cuman kita kok yang mau dirubah. Jadi sekarang kalau ada masalah Tuhan mau rubah apa dari saya? Jangan marah-marah sama Tuhan. Dan jangan punya belief Tuhan lagi hukum saya. Enggak. Saya percaya Ulangan 28 ayat 6 dan 7 akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Musuh boleh bersatu berencana apapun. Tapi dengan sendirinya mereka akan berlari dari depan saudara. Masalah akan diselesaikan sama Tuhan. Dan ayat 6 itu akan terjadi. Kita masuk dan keluar dimanapun, kita akan menikmati berkat Tuhan yang gak pernah habis. Tuhan berkati saudara-saudara. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara. Kencang banget aminnya.